Halo cuyers, buat kalian yang baru gabung atau ngerasa ketinggalan alur ceritanya, pastiin buat cek di playlist di channel ini ya, supaya bisa nonton episode sebelumnya secara berurutan. Oh ya, jangan lupa juga buat intip judul-judul video lainnya ya di channel ini. Terus buat kalian yang ingin kasih mimin kopi buat temenin ngedit biar makin semangat, linknya sudah ada di deskripsi atau bisa cek di halaman channel yang sudah mimin sematkan. Yuk langsung saja. Kang Chan menatap Heon dan Somi dengan dingin. Ia mengatakan bahwa ini bukan lagi kantor mereka dan jika perlu ia bisa saja memanggil security untuk mengusir mereka berdua keluar. Heon terdiam, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya ia benar-benar tidak mampu melawan ataupun berargumen. Tanpa mengatakan apapun lagi, Heon berbalik, melangkah menuju pintu dan pergi meninggalkan ruangan. Namun Somi masih berdiri di tempatnya. Kang Chan menoleh dan bertanya mengapa ia belum pergi juga. Somi beralasan bahwa sebenarnya ia telah berubah pikiran. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Kang Chan sudah muak. Dengan nada datar namun tegas ia menyuruh Somi untuk keluar juga. Somi gemetar, takut sekaligus malu. Ia memalingkan wajahnya lalu segera pergi meninggalkan ruangan. Setelah mereka berdua pergi, ruangan kembali hening. Kang Chan mengatakan kepada Michelle bahwa tidak ada lagi urusan yang perlu ia tangani hari ini. Ia pun pamit dan segera meninggalkan ruangan. Namun saat Kang Chan menuruni tangga, Michelle menghampirinya. Ia mengajak Kang Chan untuk makan malam bersama para staf kantor. Kang Chan menolak dengan sopan. Ia mengatakan dirinya lelah dan menyuruh mereka makan saja tanpa dirinya. Michelle lalu mengajukan satu pertanyaan lagi. Ia bertanya apakah sebelumnya Kang Chan pernah menjalankan bisnis, karena menurutnya Kang Chan benar-benar memiliki karisma seorang CEO sejati. Namun sebelum Michelle sempat menyelesaikan kata-katanya, Kang Chan langsung menjawab bahwa ia belum pernah menjalankan bisnis apapun. Karena merasa sangat lelah, ia pun pamit dan pulang. Sementara itu Michelle yang baru saja menyaksikan kesigmaan dari seorang Kang Chan merasa seolah rahimnya menjadi hangat dan beleberan. Singkat cerita, Kang Chan pun tiba di rumah. Ia disambut oleh ibunya yang menyuruhnya segera mandi karena makanan sudah siap. Kang Chan mengucapkan terima kasih dan langsung menuju kamar mandi. Setelah mandi, Kang Chan masuk ke kamarnya dan menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Rasa lelah menekan seluruh tubuhnya. Ia berpikir bahwa semua kejadian hari ini benar-benar menguras tenaga. Saat ia berniat tidur sebentar, tiba-tiba teleponnya berdering. Nomor itu terasa aneh. Kang Chan langsung menduga itu adalah dari Sarlan. Ia bahkan merasa takjub karena Sarlan mampu mengetahui nomor barunya ini. Tanpa basa-basi, Sarlan langsung ke inti pembicaraan. Ia bertanya apakah Kang Chan sudah mendapatkan informasi mengenai pergerakan Ranok. Kang Chan menjawab bahwa Ranok akan menghadiri pertemuan di sebuah stadion baseball. Sarlan segera meminta waktu dan lokasi yang lebih spesifik. Namun Kang Chan tidak bodoh, ia meminta agar uangnya ditransfer terlebih dahulu. Sarlan mengancam jika informasi yang diberikan Kang Chan palsu, maka ia tidak akan segan-segan menghancurkan salah satu orang yang dekat dengan Kang Chan. Kang Chan mendecak kesal dalam hati. Ia bergumam bahwa bajingan itu memang benar-benar pintar mengancam. Namun Kang Chan tidak kehabisan ide. Ia berkata bahwa 20 miliar won bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan rencana besar Sarlan menguasai seluruh Eropa. Negosiasi pun menjadi sangat alot. Sarlan merasa Kang Chan benar-benar menyebalkan dan tidak mudah dibodohi. Ia tiba-tiba menanyakan berapa lama memangnya Ranok akan berada di stadion baseball tersebut. Namun Kang Chan langsung memotongnya, memperingatkan agar Sarlan tidak mencoba mengalihkan pembicaraan. Sarlan mendecak kesal. Baginya justru pertanyaan itulah inti dari segalanya. Ia perlu tahu batas waktu. Uang sebesar itu membutuhkan rencana matang dan presisi. Tanpa informasi tersebut semuanya hanyalah spekulasi kosong. Dengan nada tegas, Kang Chan pun akhirnya memberikan informasinya yaitu hari Senin. Dan uang itu harus sudah berada di tangannya pada hari Senin juga. Jika tidak, maka kesepakatan mereka otomatis gugur. Sarlan terdiam sejenak. Ia akhirnya berkata bahwa ia akan mengingatnya untuk saat ini. Percakapan tampak akan berakhir ketika Kang Chan tiba-tiba menahan Sarlan dengan satu kalimat terakhir. Ia memperingatkan bahwa Sarlan sebenarnya tidak pernah benar-benar berada di luar jangkauan Kang Chan. Nada suaranya rendah tapi dingin. Sambungan telepon pun terputus meninggalkan peringatan singkat. Namun cukup
untuk menegaskan bahwa permainan ini belum berakhir dan kendali belum sepenuhnya lepas dari tangan Kang Chan. Di sisi lain, Sarlan mencengkram ponselnya dengan emosi yang meledak-ledak. Ia merasa Kang Chan sangat menyebalkan. Luka lama akibat pertempuran mereka sebelumnya belum sepenuhnya pulih, dan rasa kesal itu berubah menjadi hasrat untuk membunuh Kang Chan dengan tangannya sendiri. Sementara itu Kang Chan yakin bahwa Sarlan pasti sedang sangat marah saat ini. Tak lama kemudian ibunya memanggil dan menyuruhnya makan malam. Saat makan, ayahnya mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan bahwa berkat Kang Chan lah semua urusan kantor kini menjadi jauh lebih mudah. Namun tiba-tiba ponsel Kang Chan bergetar. Myong mengirim pesan, mengingatkannya bahwa mereka punya janji pergi ke pantai. Ayahnya penasaran dan bertanya siapa yang menghubungi Kang Chan. Kang Chan menjawab bahwa itu adalah Myong sambil membalas pesan dan berjanji akan menemui Myong pukul 10. Ibunya ikut penasaran, ia bertanya siapa memangnya gadis itu. Kang Chan menjawab bahwa Myong adalah teman satu kelasnya. Ibunya kembali bertanya memangnya hubungan apa sebenarnya antara Kang Chan dengan Myong. Namun sebelum Kang Chan sempat menjawab, ponselnya kembali berdering. Itu adalah dari guru Kang Ho. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah berada di depan rumah dan sedang menunggu di luar. Ia ingin membicarakan soal klub ekstrakurikuler setelah Kang Chan selesai makan. Kang Chan pun meminta izin kepada orang tuanya dan segera keluar. Singkat cerita, mereka bertemu. Kang Ho mengatakan bahwa ia hanya mampir karena sedang melihat-lihat apartemen di sekitar kawasan itu. Ia berencana pindah minggu depan atas permintaan istrinya. Setelah itu, Kang Ho menanyakan perkembangan terbaru. Kang Chan pun menceritakan semua kejadian akhir-akhir ini yang ia alami. Setelah mendengarnya, Kang Ho berpendapat bahwa Heon memanglah menyebalkan. Namun yang lebih ia khawatirkan adalah langkah Heon ke depan yang sulit diprediksi. Berbeda dengan Sarlan yang pola pikir dan gerak-geriknya sudah mereka kenal. Heon adalah orang asing. Mereka tidak tahu sejauh apa pengaruh dan ambisinya. Menurut pirasat Kang Ho, wanita itu bukanlah wanita biasa. Ia merasa suatu hari nanti Heon akan membawa kekacauan besar. Kang Chan pun mengejek Kang Ho menyebutnya sok-sokan punya insting tajam. Mengingat sebelumnya Kang Ho justru mengira Heon adalah wanita yang baik dan sopan. Namun Kang Ho sama sekali tidak bercanda. Ia menegaskan bahwa kali ini Kang Chan benar-benar harus berhati-hati. Kang Chan hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa Heon hanya versi dewasa Eunsil, hanya saja lebih kaya. Menurutnya ia cukup mempermalukan Heon saja sama seperti ia memperlakukan Eunsil. Merasa Kang Chan terlalu keras kepala, Kang Ho pun tidak melanjutkan perdebatan itu dan memilih mengganti topik. Ia mengatakan bahwa dirinya akan bergabung pada hari Rabu. Menurutnya Kang Chan pasti akan membutuhkan bantuan. Kang Chan tidak menolak tawaran itu. Namun ia mengingatkan bahwa Kang Ho adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami situasi Ranok sekarang. Karena itu mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati. Sedikit saja kesalahan, pihak lawan bisa salah paham dan mengira informasi bocor dari mereka. Kang Ho terdiam sejenak merenungkan ucapan itu, lalu menyadari bahwa kekhawatiran Kang Chan masuk akal. Akhirnya Kang Chan menegaskan keputusannya. Untuk saat ini ia hanya akan mengamati situasi, menyelesaikan semuanya secara langsung bersama Ranok tanpa campur tangan berlebihan. Kang Ho pun mengangguk pelan dengan tanda mengerti, lalu membuang puntung rokoknya ke tanah. Melihat itu, Kang Chan bertanya apakah Kang Ho tidak berniat berhenti merokok. Kang Ho hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa hal itu mustahil baginya. Tak lama kemudian, Kang Ho pun pamit dan pulang. Keesokan harinya, saat Kang Chan sedang jogging, ia bergumam dalam hati bahwa kecepatan dan pergerakan tubuhnya kini terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal itu membuatnya yakin bahwa ia bisa mengembalikan kemampuan fisik tubuh aslinya seperti dulu. Setelah selesai berolahraga, ia sarapan bersama keluarganya. Ayahnya memberitahu bahwa besok akan ada acara amal di sekolah keperawatan dan mengajak Kang Chan untuk ikut. Kang Chan mengatakan bahwa ia akan ikut selama acara tidak berlangsung sampai sore karena ia sudah memiliki agenda lain di sore harinya. Selain itu juga meminta izin untuk pulang larut malam karena berencana pergi bersama dengan Myong. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membawakan oleh-oleh semacam makanan tradisional Korea. Ibunya berpesan agar Kang Chan langsung pulang ke rumah dan tidak mampir ke Oyo terlebih dahulu. Kang Chan menenangkan ibunya dan meminta agar ia tidak khawatir. Tenang mah, si Kang Chan mah cemen inilah, takut ini sama Myong si raja terakhir, tenang aja ya. Ayahnya kemudian bertanya apakah Kang Chan membutuhkan uang jajan.
Kang Chan menjawab bahwa ia tidak perlu karena masih memiliki tabungan. Tuh dengerin Min, jangan jadi beban keluarga ya makanya. Ayahnya terlihat terkejut mendengar jawaban itu dan penasaran seberapa banyak sebenarnya penghasilan Kang Chan dari pekerjaannya sebagai penerjemah bahasa Perancis. Kang Chan hanya menjawab bahwa ia cukup berhemat dan hampir tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli apapun. Akhirnya orang tuanya mengizinkan Kang Chan pergi bersama Myung dengan satu syarat, ia harus pulang ke rumah setelahnya. Singkat cerita, di sisi lain Myung sudah menunggu. Kang Chan menjemputnya, lalu mereka pun berangkat bersama. Di dalam mobil, Kang Chan sempat melirik ke arah Myung dan bergumam dalam hati bahwa Myung adalah tipe wanita sederhana yang sudah merasa bahagia hanya diajak jalan-jalan santai. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Nomor itu berasal dari agensi dan peneleponnya adalah Michelle. Kang Chan hanya menatap layar ponselnya sementara Myung merasa heran mengapa ia tidak langsung mengangkatnya. Akhirnya Kang Chan pun menjawab telepon itu. Di seberang sana Misa pun mendengar jika Kang Chan langsung menggunakan bahasa Perancis. Begitu mendengarnya, ia langsung ngeh dan bertanya apakah ada sesuatu yang tidak beres. Kang Chan hanya menjawab bahwa tidak ada masalah, ia hanya merasa tidak bisa membiarkan percakapan mereka didengar oleh orang lain. Michelle pun mengerti, lalu dengan nada bersemangat memberitahu jika pihak yang Pentours telah menghubunginya. Mereka menyatakan akan mensponsori DI Entertainment sebesar 20 miliar won tanpa syarat dan tanpa pertanyaan apapun. Bahkan mereka juga siap memberikan jumlah yang sama sekali lagi jika DI Entertainment membutuhkan tambahan dana. Kang Chan berkata bahwa bukankah ia sudah memberitahu bahwa semuanya telah diurus. Misa melanjutkan dengan semakin antusias. Media Eropa juga telah menghubunginya dan saat ini para karyawan dan staf sedang merayakan kabar tersebut dengan penuh kegembiraan. Kang Chan justru memarahi Michelle, mengatakan bahwa seharusnya akhir pekan digunakan untuk beristirahat bukan malah mengajak karyawan datang dan berpesta. Michelle menyangkal, ia menjelaskan bahwa semua orang datang dengan secara sukarela setelah mendengar kabar itu. Manajemen hanya memutuskan untuk sekalian saja merayakannya. Selain itu, mereka juga berhasil membeli gedung di sebelah tanpa kendala. Interiornya juga sudah diurus dan hari ini para desainer akan mengecek lokasi tersebut. Mendengar itu, Kang Chan ikut merasa senang. Sementara bagi Misa, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan baik untuk dirinya maupun untuk semua orang. Merasa suasana terlalu berisik, Kang Chan pun segera menutup telepon. Myung tampak penasaran dan bertanya apa yang Kang Chan bicarakan dalam bahasa Perancis. Saat Kang Chan hendak menjelaskannya, tiba-tiba teleponnya kembali berdering. Kali ini peneleponnya adalah kepala Lim menggunakan bahasa Korea. Ia mengatakan bahwa seluruh karyawan dan staf sangat berterima kasih kepada Presiden Kang Chan dan berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Kang Chan mengerti dan hendak menutup telepon. Namun sebelum itu kepala Lim menahan sambungan dan mengatakan bahwa para karyawan ingin menyampaikan sesuatu. Seketika suara teriakan serempak terdengar. Semua karyawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Kang Chan secara bersamaan. Suara itu begitu berisik hingga membuat telinga Kang Chan terasa sakit, bahkan terdengar jelas sampai ke telinga Myung. Myung bergumam pelan mempertanyakan kata presiden yang barusan ia dengar. Kang Chan segera menutup telepon dan meminta maaf. Namun Myung kembali bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kang Chan hanya menjawab bahwa itu bukan masalah serius. Namun bagi Myung hal itu jelas tidak terdengar sepele. Ia mendengar percakapan mereka dalam bahasa Perancis, mendengar panggilan presiden, bahkan ada seseorang yang memanggil Kang Chan dengan sebutan Chani, sebuah panggilan yang terdengar akrab. Myung memang cerdas dan tidak mudah dibodohi. Ia mulai membombardir Kang Chan dengan pertanyaan, mengapa semua orang berterima kasih kepadanya, mengapa mereka mengatakan mencintainya. Ia menegaskan bahwa ia tidak berniat menguping, tetapi suara-suara itu terdengar jelas keluar dari ponsel. Kang Chan tidak bisa lagi mengelak. Myung pun melanjutkan, bertanya apakah ada sesuatu yang ia tidak ketahui atau mungkin hanya dirinya saja yang selama ini dibiarkan tidak tahu. Myung menatap Kang Chan dengan ekspresi tidak puas, lalu bertanya apakah benar-benar tidak ada satu hal pun yang bisa ia jelaskan. Kang Chan segera menyangkal, mengatakan bahwa masalahnya bukan soal mau atau tidak mau bercerita. Namun di balik wajahnya yang tenang, pikirannya justru kacau. Ia diliputi kebingungan dan rasa bersalah.
Ia tahu Miyong menunggu jawaban, tetapi semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya menjelaskan semua ini tanpa menimbulkan masalah baru. Kang Chan akhirnya memberanikan diri untuk menjelaskan semuanya. Dengan ragu-ragu ia mengungkapkan bahwa untuk sementara waktu ia telah mengambil posisi sebagai CEO sebuah perusahaan bernama DI Entertainment. Mendengar itu Miyong langsung terkejut. Seorang CEO yang memimpin perusahaan hiburan bahkan dengan memproduksi acara televisi jelas bukanlah hal sepele menurut Miyong. Kang Chan buru-buru menambahkan penjelasan, orang tuanya belum mengetahui hal tersebut. Kesempatan itu datang karena koneksi dari gong motor yang memperkenalkannya pada investor agensi tersebut. Ia diminta memimpin perusahaan hanya untuk sementara waktu. Lalu Kang Chan mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia ingin menabung dari hasil kerjanya agar kelak ketika pergi ke Perancis ia tidak perlu sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya. Miyong terdiam sejenak mencerna semua penjelasan itu. Namun alih-alih marah atau menekan Kang Chan, ia justru menanggapinya dengan tenang. Menurutnya Kang Chan terlalu memaksakan diri demi uang. Padahal ia sudah mendapatkan beasiswa pemerintah dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Akan lebih baik jika uang itu digunakan untuk dirinya sendiri. Jawaban itu membuat Kang Chan terkejut. Ia tersenyum kecil lalu berkata bahwa akan lebih baik jika mereka berdua berusaha meraih kesuksesan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak hal. Sebuah jalan yang sederhana namun masuk akal. Miyong pun mengangguk pelan menyetujui kata-kata itu. Sepanjang perjalanan, diam-diam Kang Chan mengagumi Miyong dan menyukai karakternya yang sederhana, pintar dan polos. Singkat cerita, mereka pun tiba di pinggir pantai. Mereka mampir ke sebuah kafe untuk minum kopi lalu menyantap hidangan laut menghabiskan waktu bersama hingga sore hari. Saat berjalan-jalan di pantai, entah bagaimana akhirnya Miyong digendong oleh Kang Chan. Disinari cahaya matahari terbenam, Kang Chan berkata bahwa mereka harus segera pulang dan Miyong pun setuju. Setelah mengantarkan Miyong sampai ke rumah, ia mengungkapkan bahwa hari ini sangat menyenangkan dan meminta Kang Chan berhati-hati di jalan. Mereka pun berpisah. Keesokan harinya, Kang Chan berangkat bersama ibu dan ayahnya untuk menghadiri acara amal. Ketika tiba di area parkir, ternyata ayahnya mengganti mobil dengan model yang sama seperti milik Kang Chan. Karena sudah terbiasa, Kang Chan tanpa sadar berjalan menuju pintu pengemudi. Ayahnya langsung menegur, mengatakan bahwa Kang Chan salah masuk. Kang Chan pun berkilah dan bertanya apakah ayahnya mengganti mobil. Ayahnya menjelaskan bahwa karena pekerjaannya tidak etis baginya menggunakan merek mobil lain selain yang dijual perusahaannya. Karena itu ia membeli mobil itu meskipun bukan keluaran baru. Kang Chan memuji mobil tersebut karena kondisinya masih terlihat sangat bagus. Sesampainya di lokasi, ayahnya menjelaskan bahwa tempat itu adalah sekolah TK yang saat ini didanai oleh perusahaannya. Kang Chan pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Ayahnya mengatakan bahwa Kang Chan cukup bermain dengan anak-anak, sementara ia akan mengurus urusan pendanaan. Singkat cerita, Kang Chan pun bermain bersama anak-anak TK. Ia bermain bola, membacakan dongeng Putri Salju meskipun anak-anak tampaknya tidak terlalu menyukai cerita itu, bahkan bermain werewolf yang sempat berdebat sengit dengan mereka. Setelah acara selesai, Kang Chan dan keluarganya pun pamit dan pulang. Di dalam mobil, ibunya dan ayahnya tampak berdiskusi mengenai kemana alokasi dana sebaiknya disalurkan. Ibunya menginginkan makanan, pakaian, dan buku untuk anak-anak, sementara ayahnya lebih fokus pada fasilitas dan akomodasi yang mendukung. Kang Chan terkejut melihat mereka seperti berdebat, karena baru pertama kali ini ia menyaksikannya. Namun ayahnya mengatakan bahwa itu bukan perdebatan, melainkan saling membujuk. Kang Chan lalu meminta agar diturunkan di dekat sekolah karena ia memiliki sesi latihan di akhir pekan. Sesampainya di sekolah, Kang Chan langsung berlatih sambil bergumam dalam hati bahwa hari ini dan kemarin adalah hari-hari yang sangat bahagia. Sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan beberapa bulan lalu. Di satu sisi ia berharap kebahagiaan itu bisa terus berlanjut. Namun di sisi lain ia khawatir dirinya justru akan membawa hal buruk dan berakhir menyakiti semua orang. Tak lama kemudian guru Kang Ho tiba dan terkejut melihat Kang Chan sudah berada di sekolah. Kang Chan tersenyum tipis dan berkata bahwa kedatangan Kang Ho pasti untuk berolahraga. Kebetulan tempat itu sedang sepi, ia pun mengusulkan untuk latih tanding mengingat sudah lama mereka tidak melakukannya. Kang Ho mengangkat alis, heran dengan ajakan yang tiba-tiba itu, lalu bertanya apa alasannya.
Dengan nada serius, Kang Chan menjawab bahwa seseorang prajurit harus selalu siap kapanpun. Mendengar itu, Kang Ho terkekeh kecil sambil meletakkan tasnya dan mengingatkan bahwa dirinya adalah seorang guru bukan prajurit. Namun Kang Chan tak bergeming, ia kembali menantangnya dan bertanya apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Kang Ho lalu bertanya sampai kapan latih tanding itu akan berlangsung. Dengan nada bercanda, Kang Chan menjawab bahwa mereka akan berhenti sebelum salah satu dari mereka mati atau cacat seumur hidup, sambil meledek Kang Ho dan mulai membuka bajunya untuk bersiap. Melihat sikap Kang Chan yang begitu berapi-api, Kang Ho hanya tersenyum dan berkomentar bahwa hari ini Kang Chan tampak benar-benar penuh semangat. Tak menyia-nyiakan kesempatan saat Kang Chan sedang membuka bajunya, Kang Ho tiba-tiba menerjang dan memukulnya lebih dulu. Kang Chan terpental ke tanah. Ia protes, menanyakan alasan Kang Ho menyerang tiba-tiba. Kang Ho hanya menjawab dengan kalimat yang sama bahwa seseorang prajurit harus selalu siap sambil meledek. Mendengar itu Kang Chan pun semakin bersemangat. Ia bangkit dan kembali menyerang. Tinjunya melesat dan berhasil ditangkis Kang Ho. Pukulan beruntun pun tak terelakkan. Jual beli serangan terjadi di antara mereka. Namun terlihat bahwa Kang Chan mulai unggul. Ia berhasil mendorong Kang Ho mundur. Di tengah pertarungan, Kang Chan berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk menjalani hidupnya saat ini. Apapun yang terjadi di sekitarnya, ia harus tetap bersemangat. Singkat cerita, Kang Chan memenangkan sesi latihan tersebut dan menyeringai puas. Sementara Kang Ho tampak sedikit kesal dan tidak terima dengan kekalahannya. Meski begitu, Kang Chan tetap memberinya minuman soda untuk menghibur. Tak lama setelah itu, sebuah panggilan masuk. Telepon itu berasal dari Sarlan. Menyadari panggilan itu berasal dari Sarlan, Kang Chan segera memberi isyarat kepada Kang Ho untuk diam. Di seberang sana, Sarlan menjelaskan bahwa Kang Chan akan menerima detail akun Bank Hong Kong hari ini, sementara passwordnya baru akan diberikan keesokan harinya. Ia menambahkan bahwa regulasi perbankan Korea sangat ketat, sehingga tidak ada metode lain yang bisa digunakan sampai hari Senin. Kang Chan mengerti lalu menjawab dengan tenang bahwa ia akan memberitahu waktu dan lokasi setelah password akun tersebut diganti besok. Dalam benaknya, ia menyimpulkan bahwa uang yang seharusnya berada di Swiss kini telah dipindahkan ke Hong Kong. Namun Sarlan kembali memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Meski password diubah, akun itu tidak bisa digunakan untuk mentransfer selama 7 hari. Mencoba melakukan hal bodoh hanya akan sia-sia. Kang Chan menanggapi tanpa emosi. Ia mengatakan tidak berniat buru-buru, lalu menutup panggilan. Kang Ho langsung bertanya apa yang dibicarakan oleh Sarlan barusan. Kang Chan menjelaskan bahwa uangnya tampak sudah siap dan hanya tinggal menunggu proses akhir. Mendengar itu, Kang Ho bertanya apakah mereka tidak seharusnya segera memberitahu Ranok. Kang Chan mengangguk, Ranok memang harus diberitahu secepat mungkin. Ia pun langsung menghubungi Ranok. Kang Chan menyapa dan mengatakan bahwa ia baru saja menerima panggilan dari Sarlan, lalu menjelaskan seluruh situasinya secara singkat. Ranok mendengarkan dengan tenang sebelum akhirnya ia memahami keadaannya. Ia kemudian memberikan instruksi agar setelah Kang Chan menerima akun dan password keesokan harinya, informasi tersebut segera dibagikan melalui telepon seperti sekarang. Menurutnya, email atau pesan singkat terlalu beresiko. Kang Chan mengatakan bahwa ia akan melakukannya. Sebelum menutup pembicaraan, Kang Chan menambahkan satu hal. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ranok harus memberitahukan jadwal keberadaannya di Stadion Bisbol mulai besok. Ranok menjawab bahwa tidak ada masalah dan rencana akan tetap dilanjutkan. Kang Chan mengingatkannya agar tetap menjaga diri lalu menutup telepon. Kang Ho yang sejak tadi memperhatikan percakapan itu kembali bertanya apakah itu berarti mereka akan berhadapan langsung dengan pihak lawan pada hari Rabu. Kang Chan menjawab bahwa mereka bisa membaca situasi dari siapa yang menyetor uang ke rekening sejak hari Senin hingga Rabu. Namun stadion baseball itu sendiri terus mengganggu pikirannya. Ia juga merasa tidak nyaman berada di posisi seolah-olah menyerahkan segalanya kepada pihak Perancis. Karena itu ia merasa perlu mendiskusikan hal ini dengan Tae-jin. Sambil berbicara, Kang Chan mengirimkan pesan pada Tae-jin untuk bertemu keesokan harinya di sekolah. Melihat sikap Kang Chan, Kang Ho berkomentar bahwa sepertinya Kang Chan tidak sepenuhnya mempercayai Ranok, padahal mereka sedang bekerja sama dengannya. Kang Chan menjelaskan bahwa jika mereka mengatur segalanya seperti ini dan sesuatu terjadi pada Ranok, keadaan mereka akan langsung kacau. Ia menduga badan intelijen Prancis bisa saja menyingkirkan mereka demi menutupi percakapan dengan Ranok. Kang Ho mengakui bahwa kemungkinan itu memang ada. Kang Chan menambahkan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dipercaya sepenuhnya.
Dan Kang Ho seharusnya memahami hal itu. Kang Ho setuju. Bahkan ia menyebut bahwa Sarlan, orang yang sedang mereka hadapi sekarang dulunya adalah rekan mereka sendiri. Kang Chan mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan diskusi setelah bertemu Taejin besok. Untuk saat ini, ia mengajak Kang Ho kembali berolahraga, mengingat itulah tujuan utama mereka berada di sana. Keesokan harinya di sekolah, Taejin datang bersama para anak buahnya. Kang Chan menyapanya, Taejin menjawab dengan nada santai namun menyindir, mengatakan mana mungkin mereka bermalas-malasan setelah mendapatkan perintah dari atasan. Ia menambahkan bahwa yang lain bahkan datang secara sukarela. Taejin lalu menyinggung anak buahnya yang lengannya pernah dibatakan oleh Kang Chan. Mereka memberinya cuti, namun orang itu justru berencana mendaki Gunung Ciri. Meski tak bisa ikut latihan, semangatnya terlihat paling besar dibandingkan yang lain. Kang Chan hanya mengangguk singkat menandakan ia mengerti. Kang Ho kemudian memerintahkan para murid untuk berolahraga di luar selama 30 menit. Ada hal yang perlu dibicarakan secara pribadi. Para murid pun menurut dan segera keluar bersama anak buah Taejin. Setelah suasana menjadi sepi, Taejin langsung menanyakan perkembangan kesepakatan dan situasi terkini. Kang Chan menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi selama akhir pekan, lalu menceritakan semuanya dengan rinci. Taejin mendengarkan dengan serius sebelum bertanya apakah Kang Chan bermaksud mengatakan bahwa situasi politik Eropa bisa berubah akibat pemilihan Presiden Perancis. Menurutnya jika itu masalah besar, seharusnya badan intelijen negara mereka sudah menyadarinya. Kang Chan mengingatkan bahwa Taejin pernah mengatakan ia mengenal seseorang di dalam agensi. Taejin menjawab bahwa tanpa berada di departemen yang sama, hampir mustahil mengetahui tugas tim lain. Informasi seperti itu memang tidak dibagikan sembarangan. Kang Chan mengangguk. Ia lalu menyampaikan kecurigaannya bahwa Sarlan mungkin akan menyingkirkan Ranok dan meninggalkan Korea. Namun ketika mengingat pria mencurigakan di lift, ia justru merasa Ranok terlalu meremehkan situasi ini. Taejin menggeleng pelan. Menurutnya kemungkinan itu kecil. Kemampuan pengintaian badan intelijen Perancis termasuk yang terbaik di dunia. Besar kemungkinan mereka juga mendeteksi campur tangan pihak China. Penjelasan itu membuat semuanya terasa lebih masuk akal bagi Kang Chan. Taejin menambahkan bahwa kerjasama antar tim memang penting. Tetapi menyembunyikan identitas dan misi masing-masing justru bisa berbahaya. Jika agen Prancis sampai menganggap mereka sebagai musuh, seluruh rencana bisa hancur. Kang Chan terdiam mencerna kata-kata itu. Taejin lalu mengusulkan agar mereka menempatkan orang-orang di tengah keramaian dan sepanjang perimeter. Ia yakin rombongan duta besar hanya akan membawa sedikit orang asing, sehingga situasi masih bisa dikendalikan. Kang Chan bertanya tentang tingkat keberhasilan rencana tersebut. Taejin menjawab bahwa selama senjata tidak terlibat, mereka mungkin bisa menghentikannya. Namun Kang Chan kembali bertanya, bagaimana jika Sarlan melarikan diri lewat jalur laut sambil membawa senjata api? Dengan nada dingin, Taejin menjawab bahwa dalam skenario itu, mereka semua bisa mati. Mereka juga tak bisa melakukan pemeriksaan awal karena ini bukan kunjungan resmi. Ruangan kembali hening. Kang Chan kemudian mengusulkan agar mereka mengamankan area target sehari sebelumnya, memeriksa titik-titik berbahaya dan mengerahkan staf di sana. Taejin menilai hal itu justru bisa membingungkan tim Ranok. Ia lalu bertanya apakah kemungkinan penugasan sniper perlu dipertimbangkan, mengingat Korea adalah negara dengan pembatasan senjata api yang sangat ketat. Kang Chan menjawab bahwa jika situasi ini benar-benar bisa mengubah politik Eropa, bukankah lebih baik mereka bertindak lebih dulu dan memikirkan konsekuensinya belakangan. Taejin mengakui itu masuk akal. Akan lebih ideal jika mereka menyusun rencana dengan asumsi senjata api memang terlibat. Kang Chan menghela napas. Situasi ini terlalu rumit. Untuk beberapa saat mereka semua terdiam. Keheningan itu akhirnya dipecah oleh Taejin. Ia bertanya apakah mungkin ini juga alasan mengapa si penggorek leher tiba-tiba datang ke Korea. Karena ada kemungkinan ia membawa pasukan khusus Korea Utara sebagai bala bantuan. Kang Ho yang sejak tadi mendengarkan langsung meminta penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana. Taejin menjelaskan, mereka berasumsi Sarlan tidak bisa bergerak sebebas itu. Jika Perancis atau China sampai membunuh Ranok di wilayah Korea, dampak diplomatiknya akan sangat besar. Namun ceritanya berbeda jika pelakunya adalah Korea Utara. Negara itu bisa melakukan apa saja tanpa takut kerugian besar. Jika Sarlan bersedia membayar 20 miliar hanya untuk informasi itu, maka bayangkan berapa besar imbalan untuk membunuh Ranok.
Ditambah lagi itu akan menjadi sumber uang yang cepat bagi negara miskin seperti Korea Utara. Jir, Kim Jong-un bukan saya yang ngomong ya. Kang Chan akhirnya menyimpulkan bahwa dengan keterlibatan Perancis, China, dan Korea Utara, mereka harus berasumsi satu hal. Berarti senjata api pasti akan ikut bermain. Tae-jin menambahkan dengan nada serius bahwa mungkin saja sesuatu yang jauh lebih berbahaya akan digunakan. Mendengar itu, ketegangan di antara mereka semakin mengental. Kang Chan merasa seolah ia benar-benar tidak diberi waktu istirahat sedikit pun. Percakapan pun berakhir dan Tae-jin segera berpamitan untuk kembali, sambil memastikan sekali lagi bahwa mereka akan bertemu di stadion baseball Yonggin. Di saat itu, Kang Ho menyatakan keinginannya untuk ikut pada hari Rabu. Ia tak sanggup hanya diam dan menunggu. Kang Chan sempat menolaknya setengah bercanda, namun Kang Ho menegaskan bahwa ia akan tetap datang apapun yang terjadi. Pada akhirnya Kang Chan mengalah dan mengizinkannya untuk ikut. Kang Ho hanya tertawa, puas karena keputusannya diterima. Tak lama kemudian Misa menelepon dan memberitahukan bahwa investasi telah dikonfirmasi dan respon publik terbilang besar. Naskah sudah diterima, Soyeon ditetapkan sebagai pemeran utama wanita serta beberapa artis dari agensi mereka akan mengisi peran pendukung penting. Audisi untuk peran lain akan segera diumumkan. Gedung di sebelah lokasi utama berhasil diamankan dengan pembayaran penuh dan proses renovasi bisa segera dimulai. Setelah memuji kinerja Michelle yang luar biasa, Kang Chan pun akhirnya mengakhiri panggilan. Namun Kang Ho langsung memanfaatkan momen itu untuk menggoda sang kapten, mengatakan bahwa Michelle tampaknya menaruh hati kepadanya. Merasa risih, Kang Chan segera meminta Kang Ho menghentikan ocehan tersebut. Kang Ho lalu mengungkit masa lalu, mengingatkan bahwa dahulu sang kapten sama sekali tidak sepopuler sekarang. Ia menyinggung bagaimana dedikasi Kang Chan di medan perang selama setahun penuh telah menutup celah bagi setiap kehidupan asmaranya dengan wanita manapun. Mendengar itu Kang Chan langsung menepisnya dan menegaskan bahwa percakapan barusan murni urusan pekerjaan, sesuatu yang seharusnya juga dipahami oleh Kang Ho. Namun pembelaan itu kehilangan kekuatannya saat sebuah panggilan baru muncul di layar ponsel Kang Chan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kang Ho kembali melontarkan godaan jenakanya tentang sosok wanita lain yang kini berusaha menghubungi rekannya itu. Namun ternyata panggilan tersebut berasal dari Sarlan. Terkejut, Kang Chan segera mengaktifkan loudspeaker atas permintaan Kang Ho. Tanpa basa-basi, Sarlan langsung mendiktekan rincian rekening, instruksi mengenai deposit, serta jadwal Ranok yang harus dikonfirmasi dalam waktu 10 menit. Kang Chan menyanggupi arahan itu dengan singkat sebelum menutup panggilan. Ia merasa heran dengan tingkat kepercayaan diri Sarlan sehingga mempertanyakan mengapa pria itu tidak sedikit pun curiga bahwa uang tersebut bisa saja dibawa kabur. Namun Kang Ho menanggapi dengan nada waspada, meyakini bahwa Sarlan pasti telah menyiapkan rencana cadangan. Tanpa membuang waktu, Kang Chan segera memutuskan untuk mengirimkan data tersebut kepada Ranok. Ia langsung menghubungi Ranok dan menyampaikan rincian rekening serta kata sandi yang baru saja diterimanya. Meski data telah berpindah tangan, Kang Chan tetap menyuarakan kecurigaannya terhadap kemudahan proses tersebut dan meminta sang duta besar untuk menyelidikinya lebih lanjut saat pemeriksaan aku dilakukan. Ia juga mengonfirmasi rencananya untuk memberikan detail lokasi pertemuan kepada Sarlan setelah panggilan berikutnya, yang langsung disetujui oleh Ranok dengan instruksi agar setiap informasi tambahan tetap dilaporkan. Menyadari tidak bisa bahasa Perancis, Kang Ho pun bertanya apakah Ranok kembali melontarkan omong kosong. Kang Chan yang baru menyadari bahwa rekannya tidak mengerti bahasa Perancis mengakui rasa frustasinya terhadap permainan informasi yang melelahkan ini. Baginya urusan politik Eropa tidaklah penting. Ia hanya ingin segera menemukan Sarlan agar semua kerumitan ini berakhir. Mendengar itu, Kang Ho tertawa kecil dan menegaskan bahwa itulah sosok kapten yang ia kenal dengan semangat bercampur jengkel. Ia mengajak Kang Chan untuk bergerak bersama 2 hari lagi demi menuntaskan urusan dengan Sarlan secara langsung. 10 menit berlalu dan Sarlan kembali menelepon. Begitu panggilan masuk, Kang Chan segera menjawab dengan menyampaikan informasi bahwa Ranok akan segera berada di stadion bisbol publik Yonggin pada pukul 3 sore. Sarlan sempat meragukan kebenaran informasi tersebut, namun Kang Chan hanya menanggapinya dengan keheningan dingin. Menganggap sikap itu sebagai konfirmasi, Sarlan tertawa puas sebelum memutus sambungan telepon tersebut. Kang Chan pun kesal, tawa Sarlan terasa seperti ejekan, dan ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Melihat kondisi itu, Kang Ho berusaha menenangkannya dengan mengajak Kang Chan naik ke atap sekolah. Saat melihat Kang Ho justru mengambil jalan memutar, Kang Chan mempertanyakan alasannya. Mengingat melewati gedung siswa tingkat akhir akan jauh lebih efisien. Kang Ho berdalih bahwa ia tidak ingin mengganggu konsentrasi para murid yang sedang menghadapi ujian akhir. Mendengar itu, Kang Chan mengejek kepedulian mendadak rekannya terhadap para siswa yang ditanggapi Kang Ho dengan santai bahwa ia hanyalah seorang guru yang mengkhawatirkan anak didiknya. Sesampainya di atap, mereka mendapati beberapa siswa sedang merokok dengan santai. Begitu melihat kedatangan mereka, para siswa itu langsung panik dan membuang rokoknya. Sementara itu, Kang Chan bergumam dalam hati bahwa mereka tampaknya adalah anak buah dari Eunse dan Junho. Kang Ho segera menegur mereka dengan tegas, mengingatkan bahwa area tersebut dikhususkan bagi siswa tingkat 2. Ia mempertanyakan alasan para siswa tingkat akhir berada di tempat yang tidak seharusnya. Ketakutan, para siswa itu segera membungkuk meminta maaf dan bergegas meninggalkan lokasi. Setelah atap kembali sepi, keduanya mencoba mendinginkan kepala. Kang Chan sempat iseng meminta rokok pada Kang Ho, namun ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa Kang Chan masih berstatus sebagai siswa. Selain itu, Kang Ho mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya ingin menahan Kang Chan agar tidak naik kelas karena ia dianggap sangat berguna dalam menyelesaikan masalah perundungan di sekolah. Pihak sekolah sangat menyukai keberadaan Kang Chan karena perannya yang dianggap krusial. Mendengar itu, Kang Chan kesal dan menyatakan bahwa ia lebih memilih kembali wajib militer daripada terus bersekolah. Setelah emosi mereka sedikit mereda, keduanya pun turun ke bawah dan mendapati para siswa telah menunggu di tangga. Dengan wajah malu-malu, salah satu siswi memberitahu Kang Chan tentang Eunse dan Ho Jun. Kang Chan pun meminta Kang Ho untuk pergi lebih dulu sementara ia akan berbicara dengan para siswi tersebut. Para siswi kemudian menceritakan semuanya, melaporkan bahwa mereka terus-menerus dibully sejak kejadian Throne Square waktu itu, terutama setelah Eunse dan Ho Jun sering bolos. Kang Chan bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan darinya. Mereka pun menjawab bahwa karena Kang Chan kini telah menjadi raja sekolah, mereka menuntut agar ia menghadiri pertemuan rutin aliansi geng sekolah yang selama ini diadakan secara berkala. Merasa semua ini semakin merepotkan, Kang Chan hanya bisa bergumam dalam hati. Mengapa hal ini selalu terjadi dan mengapa ia tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat sebentar. Para siswa itu memohon agar Kang Chan bersedia menemui para pemimpin aliansi sekolah lain dan menegaskan bahwa konflik sebelumnya hanyalah sebuah kecelakaan. Mereka mengaku hidup dalam ketakutan karena terus-menerus menjadi sasaran balas dendam. Mendengar itu, Kang Chan teringat kepada Eunse dan Ho Jun yang juga kerap menjadi korban. Meski jauh di lubuk hatinya ia merasa muak dengan drama remaja yang tak berkesudahan ini. Saat para siswa meminta perlindungannya, Kang Chan pun membalas dengan gertakan tajam. Ia mengingatkan mereka akan dosa masa lalu mereka sendiri tentang bagaimana mereka pernah merundung siswa lain hingga terjerumus ke dalam depresi yang sangat akut. Baginya penderitaan yang mereka alami sekarang hanyalah konsekuensi yang pantas mereka terima. Namun situasi berubah ketika para siswa mulai melontarkan ancaman terselubung. Mereka menyinggung keselamatan teman-teman Kang Chan setelah ia lulus sekolah nanti, seolah memberi peringatan halus. Di saat yang sama, mereka berjanji akan menghapus tradisi kekerasan di sekolah jika Kang Chan bersedia membantu kali ini saja. Meski menyadari bahwa semua ini berpotensi menjadi jebakan, Kang Chan yang merasa bertanggung jawab atas kedamaian jangka panjang bagi Gijin dan Soyeon akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko tersebut. Dengan nada dingin, ia memerintahkan mereka untuk menemuinya di gerbang sekolah dalam waktu 30 menit ke depan. Kang Chan kemudian melaporkan gangguan dari para siswa itu kepada Kang Ho dengan nada jengkel. Kang Ho segera memperingatkan bahwa situasi ini bisa saja menjadi jebakan yang memicu insiden besar lainnya. Namun Kang Chan berdalih bahwa ia sudah terlanjur menyanggupi permintaan tersebut. Ia sadar sepenuhnya bahwa janji para siswa untuk berhenti merundung hanyalah omong kosong. Tetapi ia tetap memilih untuk berangkat. Kang Ho kembali mengingatkan agar rekannya itu tetap waspada. Peringatan tersebut sempat dianggap remeh oleh Kang Chan, mengingat lawan mereka hanyalah sekumpulan remaja. Namun Kang Ho menegaskan bahwa cedera kecil apapun saat ini bisa menjadi penyesalan besar ketika mereka harus berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berbahaya seperti Sarlan nantinya. 30 menit kemudian, Kang Chan berangkat menuju lokasi bersama para siswa menggunakan taksi. Setibanya di sana, para siswa mengatakan bahwa pertemuan berada di lantai 2. Mereka pun menuju tangga, sementara Kang Chan bergumam dalam hati, heran bagaimana bisa beranda sekolah ini bisa menemukan tempat semacam ini.
Sesampainya di lantai 2, mereka disambut oleh segerombolan orang yang tampak telah menunggu, sementara Eunsil dan Hojun terlihat disandra. Eunsil dan Hojun yang sudah babak belur terkejut saat melihat Kang Chan datang bersama para siswa lainnya. Melihat kondisi mereka yang kembali dipukuli, Kang Chan justru merasa bosan. Ia menyuruh keduanya bangun lalu memerintahkan para siswa yang satu sekolah dengannya untuk keluar dan pulang ke rumah. Sisanya diminta tetap untuk tinggal. Salah satu dari preman di sana sebut sajalah si Sahrul. Si Sahrul melangkah maju dan bertanya apakah pria di hadapannya benar bernama Kang Chan. Dengan nada merendahkan, ia memerintahkan Kang Chan untuk berbicara sopan mengingat usia dia lebih tua. Kang Chan hanya bergumam dalam hati bahwa sebenarnya usianya jauh lebih tua. Ia lalu menoleh ke arah para siswa dan bertanya mengapa mereka belum juga pergi meski sudah diperintahkan. Eunsil menjawab bahwa bangunan ini milik ayah dari pemimpin aliansi. Kang Chan sempat kebingungan hingga Hojun menjelaskan bahwa ayah pemimpin aliansi tersebut adalah ketua dari kru Shin Yong Dong. Nama itu terdengar asing bagi Kang Chan. Ia pun segera menyadari bahwa Eunsil dan Hojun tak berani meninggalkan tempat itu karena khawatir kru Shin Dong Yong telah menunggu di bawah. Dari situlah Kang Chan semakin yakin bahwa 3 siswa yang sepenuhnya mendekati mereka telah menjebaknya. Persis seperti dugaannya, ketiganya menyeringai penuh dengan kemenangan dan menuduh Kang Chan sebagai penyebab rusaknya hubungan mereka dengan aliansi sekolah lain. Kang Chan mendengus sinis, janji mereka untuk berhenti membuat kekacauan ternyata hanya bualan saja. Ia lalu menatap si Sahrul, mempertanyakan apakah pria bermata ular itu benar-benar lebih tangguh dibandingkan sosok yang pernah ia buat merintih kesakitan tempo hari di Throne Square itu. Hojun membenarkan hal itu meski menambahkan bahwa puncak kekuatan sebenarnya masih berada di tangan presiden aliansi mereka. Mendengar itu Kang Chan semakin sebal. Ia tak habis pikir bagaimana sekumpulan anak sekolah bisa membangun struktur organisasi yang begitu rapi dan sistematis. Di tengah ketegangan, Eunsil mencoba menyela dengan nada serius. Kang Chan sempat membentaknya karena frustasi, namun ia langsung terdiam saat melihat sorot mata gadis itu. Tenang, tajam, dan sama sekali tidak goyah. Eunsil mengajukan sebuah kesepakatan. Ia menuntut perlindungan Kang Chan sebagai imbalan jika mereka membantu menghancurkan aliansi tersebut. Dan dengan tatapan dingin ke arah 3 siswi pengkhianat di sudut ruangan, Eunsil juga meminta hak penuh untuk memberi mereka pelajaran. Meski merasa kegigihan Eunsil terasa berlebihan dan membuatnya sedikit gelisah, Kang Chan akhirnya mengiyakan kesepakatan itu. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari keberadaan para preman yang bersembunyi di kegelapan. Dengan suara penuh otoritas, Kang Chan memerintahkan Sahrul untuk mengeluarkan para pengecut yang bersembunyi itu. Merasa kedoknya terbongkar, Sahrul pun berteriak memerintahkan anak buahnya keluar dari persembunyian. Melihat para preman bermunculan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut, Kang Chan merasa ada yang janggal. Seharusnya mereka telah mendengar reputasinya dalam menghancurkan geng parkiran sebelumnya. Namun kali ini, tak satu pun dari mereka terlihat gentar. Kesadaran itu justru membuat Kang Chan merasa kecewa. Kang Chan pun diserang dan seketika ia terlibat pertarungan dengan mereka. Dalam hatinya ia bergumam bahwa gerakan para preman itu terlalu lambat dan lemah. Bahkan ini tak pantas disebut sebagai latihan apalagi pemanasan jika dibandingkan dengan pertarungan mereka melawan si penggorok leher nanti. Ia terpaksa menurunkan sebagian besar kekuatannya, bukan karena ragu melainkan karena takut ia justru membunuh mereka. Dan bam, 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 bam. Dalam hitungan detik, 6 orang tumbang hampir bersamaan. Salah satu dari mereka, seorang pria botak sempat mencoba maju dan melayangkan pukulan. Kang Chan menyapu kakinya dan dengan low kick yang presisi membuat tubuh itu terhempas ke lantai. Lalu dengan santai ia menghantamkan lututnya ke kepala pria tersebut dan bam. Menyadari tubuh orang yang telah tumbang dalam sekejap, seluruh ruangan mendadak sunyi. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kang Chan melirik ke arah Sahrul yang kini mundur ketakutan sambil berteriak agar Kang Chan tidak mendekatinya. Kang Chan tidak peduli, ia melangkah maju lalu bam. Sebuah sundulan keras menghantam wajah Sahrul hingga hidungnya pecah dan darahnya mengucur deras. Kang Chan meraih tangan Sahrul dan krek, lengan itu pun wassalam. Setelah itu Kang Chan menoleh ke arah anggota aliansi lainnya dan berkata dengan suara dingin bahwa jika masih ada di antara mereka yang ingin melawan silakan maju sekarang. Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak.
Melihat itu Kang Chan memberi peringatan terakhir. Mulai hari ini siapapun yang kembali mengadakan pertemuan aliansi di wilayah ini, tangan dan kaki mereka akan ia patahkan. Itu bukan ancaman melainkan janji. Ia kemudian menyuruh Ho Jun dan Eun Sil untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah semuanya beres dan mereka pergi, rasa lapar justru menyerang Kang Chan. Ia pun memutuskan untuk makan tonkatsu dan mentraktir Eun Sil. Sambil menikmati makanannya, Kang Chan memberi instruksi kepada Eun Sil agar segera kembali ke sekolah dan bergabung dengan anak-anak klub olahraga sebagai perlindungan awal. Ia juga menyarankan agar Eun Sil tidak ragu melapor kepada guru Kang Ho jika gangguan kembali terjadi. Eun Sil menyanggupi dengan singkat, namun suasana langsung berubah tegang ketika Kang Chan melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan memberi ampun jika mendengar kabar mencurigakan mengenai perilaku Eun Sil dan kelompoknya di sekolah lagi. Dengan penuh percaya diri, Eun Sil menjamin tidak akan ada lagi yang berani macam-macam selama Kang Chan masih berada di pihak mereka. Namun ia kembali menuntut janji Kang Chan mengenai kebebasan untuk mengadili 3 siswi yang telah berkhianat itu. Mendengar istilah kasar yang keluar dari mulut gadis itu, Kang Chan langsung menegurnya agar menjaga etika di meja makan. Meski sempat membela diri dengan keras kepala, Eun Sil akhirnya mengalah dan mengganti kata-katanya dengan lebih halus, meski tujuannya tetap sama. Kesepakatan pun tercapai, namun kejutan bagi Kang Chan belum berakhir. Dengan keberanian yang kini semakin besar, Eun Sil meminta agar mereka diantar ke terminal bus setelah makan, dengan alasan masih berasa tidak aman karena sisa-sisa keberadaan kelompok preman sebelumnya. Kang Chan hanya bisa pasrah. Ia merasa frustasi sekaligus heran melihat bagaimana gadis di hadapannya kini mulai berani mengatur langkahnya. Setelah Eun Sil pergi, Kang Ho menelepon dan menanyakan bagaimana hasilnya. Kang Chan menjawab singkat agar tidak khawatir, semuanya telah beres. Tak lama kemudian Tae Jin menghubunginya. Tae Jin melaporkan pergerakan kapal milik Wi Mingguk, yaitu si Throat Slayer itu, atau si penggorok leher. Ia dijadwalkan bertolak pada hari Rabu. Ia mengungkapkan adanya kejanggalan dalam prosedur perizinan operasional. Meski izin seharusnya diajukan beberapa hari sebelumnya, otoritas setempat tampak memberi kelonggaran karena status kapal itu sebagai angkutan ekspor. Saat Tae Jin meminta pendapatnya, Kang Chan hanya terdiam. Ia mengakui belum menemukan titik terang dari situasi tersebut. Tae Jin melanjutkan analisanya. Menurutnya, kedatangan Wi Minggu ke Korea kemungkinan bukan semata-mata terkait Ranok. Ia menduga operasi mereka telah matang dan orang-orang yang berpotensi menimbulkan kecurigaan kini bersiap melarikan diri. Mendengar itu, Kang Chan menarik kesimpulan, target operasi selanjutnya kemungkinan besar adalah kapal Wi Minggu. Meski demikian, Tae Jin menyarankan agar mereka tetap menahan diri dan memantau pergerakan keesokan hari sebelum mengambil keputusan final. Mengingat Wi Mingguk belum mendatangi lokasi-lokasi sebelumnya yang mereka prediksi. Setelah memastikan kapal tersebut bersandar di pelabuhan Domyong, pembicaraan pun diakhiri dengan kesepakatan menunggu informasi lanjutan. Kang Chan termenung, ada sesuatu yang terasa janggal di balik rencana yang tampak terlalu sederhana ini. Keterlibatan Sarlan dalam pelarian Wi Mingguk membuatnya semakin curiga. Baginya mustahil Sarlan memilih keluar dari Korea dengan cara biasa. Ingatan Kang Chan kembali pada kekejaman pria itu, yaitu menggantung Kang Ho di pohon dan menculik keluarganya pula. Itu bukan sekadar pelarian, melainkan sebuah pernyataan perang. Ia terus memutar otaknya, mencoba menyusun kepingan teka-teki yang terasa belum lengkap. Namun perlahan rasa frustasi menguasainya. Baginya, mengurai strategi politik dan niat tersembunyi jauh lebih melelahkan daripada pertarungan fisik. Dengan mengumpat dalam hati, Kang Chan akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara pikirannya. Ia berharap tidur siang singkat bisa memberinya sedikit kejelasan. Saat berjalan menuju halte bus, Ranok tiba-tiba menelepon. Sopir bus sempat bertanya apakah ia akan naik, namun Kang Chan meminta maaf dan mengatakan batal. Ia mengangkat telepon. Ranok berbicara dengan nada penuh selidik, mengkonfirmasi kebenaran bahwa kode keamanan komunikasi Sarlan hanya terdiri dari 1 digit angka. Setelah Kang Chan membenarkannya bahwa seluruh kodenya hanyalah angka 1, Ranok langsung menyampaikan 2 kabar penting. Kabar pertama menyangkut sistem rekening. Ternyata akun tersebut tidak memungkinkan transfer instan. Dana baru bisa dicairkan 7 hari kemudian kepada individu tertentu yang telah ditentukan. Mendengar itu, Kang Chan mengutuk dalam hati, menyadari betapa liciknya si Sarlan ini. Namun kabar kedua jauh lebih mengejutkan.
Ranok menjelaskan bahwa meski setiap badan intelijen biasanya menggunakan komunikasi yang berbeda, timnya berhasil mendeteksi bahwa Sarlan masih memakai koneksi dari negaranya sendiri. Walau isi pembicaraan belum bisa diretas, frekuensi tersebut telah mengungkapkan koordinat lokasinya. Kang Chan nyaris tak percaya, namun Ranok menutup penjelasannya dengan nada yakin disertai senyum penuh kemenangan bahwa lokasi persembunyian Sarlan sudah berada dalam genggaman mereka. Ranok mengabarkan bahwa Sarlan berada di Gondam. Mereka bersembunyi di salah satu pabrik terbengkalai dekat pelabuhan yang untuk sementara dijadikan markas persembunyian. Saat ini Ranok masih terus melacak pergerakan mereka. Ia yakin tidak lama lagi Kang Chan akan menerima kabar baik berupa titik lokasi yang lebih presisi. Namun Ranok juga menyampaikan satu hal penting. Jika bentrokan dengan kelompok Sarlan terjadi di Gondam, agen Prancis yang ada di Korea akan kalah jumlah. Karena itu ia membutuhkan bantuan Kang Chan untuk mengerahkan jalur intelijen Prancis melalui DI Entertainment. Tanpa ragu, Kang Chan menyatakan kesediaannya untuk membantu. Ranok mengucapkan terima kasih lalu menasihatinya dengan nada serius agar tetap berhati-hati. Baginya, keselamatan Kang Chan jauh lebih penting daripada sekedar menangkap Sarlan. Setelah panggilan berakhir, semangat Kang Chan justru memuncak. Akhirnya ia akan menangkap Sarlan sekali lagi. Ia segera menutup telepon Taejin. Tak lama kemudian Taejin datang menjemput. Di perjalanan Kang Chan menjelaskan seluruh detail situasi terbaru. Langkah pertama mereka adalah menjemput guru Kang Ho. Taejin sempat menyarankan agar anak buahnya pun ikut turun tangan. Namun Kang Chan menolaknya. Lawan mereka kali ini bukanlah musuh sembarangan. Jikapun membawa orang tambahan, mereka setidaknya harus setara dengan Direktur So Sang-yeon. Dan saat ini Direktur So tengah menjalani misi lain. Mau tak mau mereka harus menjalankan operasi ini bertiga saja. Selama perjalanan, wajah Taejin tampak tegang. Ia mengatakan bahwa dirinya telah bersumpah untuk menghabisi si penggorok leher demi membalas kematian rekan-rekannya. Sebaliknya Kang Chan justru diliputi kekhawatiran. Kondisi Taejin dan Kang Ho sudah tidak seprima dulu ketika mereka masih aktif di militer. Taejin mengakui hal itu, namun ia tak peduli. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, ia tetap ingin membalas dendam pada si penggorok leher itu. Melihat tekad itu, Kang Chan justru merasa semakin tertekan. Ia tak boleh membiarkan Taejin dan Kang Ho mati. Setibanya di sekolah, guru Kang Ho terkejut melihat Kang Chan datang bersama Taejin. Kang Chan pun segera memberitahu bahwa lokasi Sarlan akhirnya telah ditemukan. Mendengar itu, ekspresi Kang Ho langsung berubah serius. Kang Ho bertanya di mana tepatnya. Kang Chan menjelaskan bahwa detail pastinya belum diketahui. Namun berdasarkan informasi awal dari Ranok, Sarlan berada di Gom dan Incheon dan tim Prancis akan segera mengkonfirmasi titik koordinat pastinya. Mendengar itu, Kang Ho justru terlihat bersemangat. Baginya ini terasa seperti sesuatu yang sangat menyenangkan. Kang Chan lalu memaparkan rencana mereka. Ia dan Kang Ho akan menyergap lokasi persembunyian. Sementara itu, Taejin karena targetnya adalah Wi Mingguk si penggorok leher harus menunggu sampai Sarlan menghubungi dan memanggil orang itu keluar. Saat itulah Taejin akan masuk dan menahannya. Mereka pun segera bergerak menuju area yang lebih dekat dengan lokasi target. Di tengah perjalanan, Guang Tek menelepon Kang Chan dan langsung bertanya, apakah Kang Chan telah mematahkan lengan putra Kwok Sejik. Karena tidak mengenal nama itu, Kang Chan menjawab jujur, ia memang tengah mematahkan lengan seorang siswa bermasalah untuk memberinya pelajaran. Taejin kemudian menjelaskan bahwa Sejik adalah orang yang mengumpulkan sisa anggota geng parkiran lama dan membentuk geng baru. Saat ini mereka tampaknya sedang mencari alasan untuk menyerang geng Guang Tek. Guang Tek menyindir Kang Chan dengan nada getir, mengucapkan terima kasih karena berkat Kang Chan, Sejik kini punya alasan yang sah untuk menyerangnya. Kang Chan tentu saja heran. Ia dan Guang Tek merasa tak memiliki hubungan apapun. Namun rupanya pihak Sejik mengira Kang Chan dan Guang Tek saling mengenal dan berada di pihak yang sama. Setelah menutup telepon dan berterima kasih atas informasinya, Taejin tampak mengenali nama yang disebut oleh Kang Chan itu. Ia langsung memperingatkan Kang Chan tentang Sejik. Menurut Taejin, Sejik adalah sosok yang kejam, licik dan sangat berbahaya. Kang Chan menanggapinya dengan santai. Selama Sejik tidak sekuat Sarlan atau Mingguk, itu bukan masalah besar baginya. Taejin tidak setuju. Meski Sejik lebih lemah secara fisik, ia sangat cerdik dan pandai menyusun strategi. Jika Kang Chan lengah, bukan tidak mungkin ia akan ditikam dari belakang tanpa pernah menyadarinya.
Taejin hanya berpesan agar Kang Chan benar-benar berhati-hati. Mereka pun mampir sebentar untuk makan. Di tengah makan, pikiran Kang Chan melayang pada pertarungan tempo hari melawan kelompok Sejik. Ada sesuatu yang terasa janggal. Kelompok yang dikirim Sejik terasa terlalu lemah, terlalu mudah dikalahkan. Seolah-olah kekalahan mereka memang sudah diperhitungkan sejak awal. Kang Chan mulai menyadari bahwa Sejik mungkin sama sekali tidak peduli anak buahnya kalah. Tujuan utamanya hanyalah satu, yaitu menciptakan alasan untuk menyerang geng Guangtek. Dari situlah sebuah pemikiran berbahaya muncul di benak Kang Chan. Bagaimana jika apa yang dilakukan Sarlan sekarang memiliki motif yang sama? Jika demikian, maka Gomdan bukan tujuan akhir, melainkan umpan, yaitu sebuah jebakan. Mereka pun harus berasumsi bahwa semua ini adalah sebuah jebakan. Dan jika memang ini jebakan, maka target utamanya berarti adalah Ranok, sang duta besar Perancis. Jika Ranok adalah targetnya, berarti tiba-tiba Kang Chan dan Taejin saling menatap. Lalu Kang Ho sama sekali tidak menangkap maksud dari tatapan mereka berdua. Kang Chan hanya bergumam pelan bahwa seperti biasalah si Kang Ho hanya bisa berpikir dengan otot. Tak lama kemudian regu Taejin menelepon dan mengabarkan bahwa Wei Mingguk saat ini terdeteksi berada di Pulau Baju. Mendengar itu, Taejin langsung menyarankan agar informasi tersebut segera disampaikan kepada Ranok. Namun saat Kang Chan mencoba menghubungi Ranok, ia tak bisa berbicara langsung karena sang duta besar sedang berada dalam rapat. Kang Chan pun hanya bisa meninggalkan pesan penting bahwa nyawa Ranok saat ini berada dalam bahaya. Dan ada kemungkinan besar agen Korea Utara sedang berada di sekitarnya. Kang Chan juga menyampaikan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju lokasi Ranok. Setelah menutup telepon, Kang Chan memberitahu Taejin bahwa Ranok memang sedang berada di Paju untuk menghadiri acara perayaan kerjasama antara kota Lyon dan Paju yang menjadi sister city. Ranok dijadwalkan berada di sana hingga sore hari. Mendengar itu, mereka semua terkejut dan langsung bergegas menuju lokasi. Di dalam mobil, Kang Chan bergumam bahwa jika ia bergerak melindungi Ranok, hal itu mungkin akan membuka rahasia di hadapan Sarlan. Namun mau bagaimana lagi, semua itu sudah tidak penting lagi jika nyawa Ranok terancam. Sambil mengebut ke lokasi, mereka berdiskusi karena sama sekali tidak bisa memprediksi bagaimana cara Wei Mingguk akan menyerang. Meski mobil Ranok berlapis anti peluru, kendaraan itu tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 menit jika berada dalam kondisi diam dan terparkir. Kang Chan sempat menyarankan agar mereka menyerang lebih dulu, namun Taejin menolak. Jika mereka bergerak sebelum Wei Mingguk melakukan apapun, justru mereka yang akan dianggap sebagai penjahat yang menyerang seorang pengusaha asing, bukan Wei Mingguk sebagai si penggorok leher. Taejin menyarankan agar mereka menunggu momen yang tepat. Kang Chan pun mengerti. Sesampainya di lokasi acara, mereka terkejut karena tempat itu dipenuhi banyak orang dan dalam kondisi seperti ini, Wei Mingguk kemungkinan besar tidak akan gegabah melakukan serangan. Mereka pun berasumsi bahwa ia akan bergerak saat keadaan sudah sepi atau setelah acara selesai. Mereka pun memarkir mobil dan mulai mengenakan rompi serta menyiapkan senjata yang diperlukan. Setelah itu, mereka berkeliling untuk mengamati situasi di sekitar lokasi. Saat sedang berpatroli, Kang Chan menerima telepon dari Ranok. Sang duta besar mengaku terkejut dengan peringatan yang diberikan oleh Kang Chan. Kang Chan pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa memastikan keakuratan informasi tersebut. Namun yang ia ketahui saat ini ada beberapa pasukan khusus Korea Utara yang sedang berkeliaran di sekitar lokasi. Dan salah satunya menyamar sebagai pengusaha Cina. Ranok benar-benar terpukau, bahkan intelijen Perancis tidak berhasil mendeteksi hal itu. Ia pun berterima kasih kepada Kang Chan. Sebelum menutup telepon, mereka saling mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Tak lama setelah itu, Taejin memanggil Kang Chan dengan nada serius. Sepertinya ia melihat target dari kejauhan. Dan benar saja, si penggorok leher akhirnya memperlihatkan batang hidungnya tepat di sebuah mobil yang keluar. Begitu melihat sosok itu dengan jelas, Kang Chan buru-buru menghampiri Taejin dan memastikan apakah orang yang ia lihat benar-benar si penggorok leher. Dengan wajah yang dipenuhi dengan amarah, Taejin menegaskan bahwa ia tidak mungkin melupakan wajah pria itu seumur hidupnya. Kang Chan segera menenangkan Taejin dan meminta masuk ke dalam mobil terlebih dahulu agar emosinya mereda. Di dalam mobil, mereka mengamati situasi beberapa saat. Tak lama kemudian, Wei Mingguk terlihat kembali masuk ke dalam mobilnya sambil membawa 2 buah tas. Dari pengamatannya, Kang Chan menyimpulkan bahwa saat ini terdapat 5 orang musuh di dalam mobil tersebut.
Taejin kemudian menghubungi anak buahnya dan memberitahu bahwa mereka mendeteksi 6 orang termasuk Minggu, serta memerintahkan agar mereka memotong jalur pelarian musuh. Taejin berasumsi bahwa jumlah musuh hanya 6 orang. Kang Chan pun setuju dan menarik kesimpulan bahwa Sarlan hanyalah bidak yang dibuang setelah tidak lagi dibutuhkan. Itulah alasan mengapa informasi tentang Sarlan dibocorkan dan Gomdam dijadikan umpan demi mengalihkan perhatian Kang Chan agar pasukan utama Minggu bisa membunuh Ranok tanpa gangguan. Taejin setuju dengan pemikiran Kang Chan itu. Setelah semua selesai, mereka bisa membersihkan kekacauan tersebut. Lagi pula, Ranok hanya mengetahui bahwa ada pihak dari China atau Korea Utara yang mencoba membunuhnya tanpa mengetahui detail siapa dalangnya. Kang Ho pun bertanya kapan mereka akan menyergap Minggu. Taejin menjawab bahwa mereka harus menunggu sampai hari gelap. Karena merasa rencana ini terlalu rumit untuk Kang Ho, Kang Chan menjelaskan dengan sederhana bahwa Kang Ho tidak perlu berpikir keras. Biarkan Kang Chan dan Taejin yang mengatur strategi, sementara Kang Ho tinggal hajar saja saat waktunya tiba. Namun Taejin yang memperhatikan kedekatan Kang Chan dan Kang Ho merasa ada sesuatu yang aneh. Hubungan mereka terasa lebih dari sekedar guru dan murid. Sore hari pun tiba. Salah satu bawahan Ranok menghubungi Kang Chan dan memberitahu bahwa duta besar telah meninggalkan lokasi acara. Ia meminta Kang Chan untuk tetap menyalakan telepon dan mengikuti mobilnya dari belakang. Saat membuntuti mobil tersebut, Taejin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka seperti sedang dibuntuti juga. Saat itulah Taejin menyadari bahwa Ranok sebenarnya tidak berada di mobil depan. Mobil yang mengikuti mereka sekarang mengira bahwa Ranok berada bersama Kang Chan dan Taejin. Menyadari itu, Taejin justru merasa rencana ini sangat bagus. Ia langsung menancap gas dan membawa mobil menuju sebuah area perbukitan yang sepi, sementara mobil di belakang tetap membuntuti. Mereka menuju lokasi yang jauh dari keramaian, berniat mengakhiri semuanya di sana. Kang Chan pun memahami maksud Taejin dan segera membagikan lokasi mereka saat ini. Sesampainya di area yang gelap dan sunyi, mereka membanting mobil untuk menghalangi jalan. Mobil agen Perancis pun paham dan langsung menghalangi jalan juga. Kang Chan dan Taejin langsung keluar dan siap menyergap. Namun anehnya tidak ada satupun yang keluar dari mobil musuh. Taejin berasumsi bahwa mereka mungkin mencoba kabur dengan memutar balik. Sayangnya bagi musuh, Taejin telah lebih dulu menghubungi anak buahnya untuk menutup semua jalur keluar. Dalam sekejap mereka pun terkepung. Saat pintu mobil musuh akhirnya terbuka, Kang Chan sangat terkejut melihat siapa yang keluar. Pria itu adalah orang yang sama yang pernah ia lihat di lift tempo hari, dengan pistol yang sudah teracung. Dan bereng beng beng beng, peluru ditembakkan bertubi-tubi ke arah Kang Chan dan rekan-rekannya. Mereka langsung berlindung di balik mobil sambil bergumam bahwa musuh benar-benar gila karena berani melakukan baku tembak di wilayah Korea. Karena mereka tidak membawa senjata api, Kang Chan mengetuk mobil agen Perancis tersebut dan meminta mereka menyerahkan pistol yang mereka miliki. Setelah masing-masing memegang senjata, Kang Chan segera masuk ke area hutan. Dalam kondisi seperti ini, berhadapan langsung bukanlah pilihan yang menguntungkan. Sementara itu, Taejin dan Kang Ho tetap berada di belakang untuk memberikan perlindungan. Melihat baku tembak yang begitu brutal, anak buah Taejin yang berada di posisi belakang hanya bisa menggertakkan gigi. Sementara itu, Kang Chan yang telah menghilang ke dalam hutan memikirkan rencana berikutnya.